Shalom semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Johannes dan pada kesempatan pagi hari ini saya dipercaya untuk menyampaikan firman atau renungan pagi kembali. Maka dari itu, sebelum memasuki renungan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan dengan kekuatan tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan sebentar kami akan mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat dan juga siapkan hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Dan juga kiranya berkati hamba-Mu Tuhan, kami bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita sudah berdoa, maka dari itu mari kita masuk ke dalam renungannya. Jadi, renungan pada pagi hari ini bertemakan arti dan bakti. Apakah arti hidup kita dan kepada siapakah kita berbakti? Mari kita pelajari hal ini bersama-sama pada hari ini. Jadi untuk bacaannya sendiri, renungan pada pagi hari ini diambil dalam Roma 6 ayat yang ke-11 dan juga hingga yang ke-14. Manusia baru merasa hidupnya memiliki arti bila orang lain menghargainya dari jabatan dan status sosial yang melekat pada dirinya, pekerjaan yang dilakukan, apa yang dimiliki, atau dari prestasi dan pencapaian yang diraih. Jadi manusia itu haus akan pengakuan seperti itu. Sebaliknya, ia merasa hidupnya kosong dan tanpa makna bila ia tidak memiliki semua itu dan tidak adanya pengakuan dari orang lain. Jadi manusia sangat mengharapkan pengakuan dari orang lain. Dan mari kita lihat mengenai Paulus. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan bahwa setiap orang percaya telah ditebus oleh Kristus. Oleh karena itu, dosa tidak boleh lagi berkuasa atas dirinya. Ia sudah mati bagi dosa dan sekarang hidup dalam kasih karunia Allah. Ia yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh orang percaya tidak boleh lagi menyerahkan diri untuk menjadi hamba dosa dan dipakai sebagai senjata kelaliman. Ia harus terus berusaha hidup di bawah kasih karunia Allah. Jadi manusia itu harus hidup di bawah kasih karunia Allah, dan kasih karunia Allah itulah yang membuatnya tidak lagi berada dalam kondisi mati karena dosa, tetapi sekarang hidup dalam hidup yang baru. Hal inilah yang sesungguhnya memberi arti dan makna pada diri manusia. Jadi, apa sih arti dan makna hidup kita? Yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup orang percaya menjadi bermakna karena memperoleh penebusan dari Allah dalam Kristus. Karena Tuhan telah berkorban untuk hidup kita, maka hidup kita menjadi bermakna. Hidup ini jadi punya arti justru karena diserahkan sepenuhnya kepada Allah dan hidup hanya untuk Allah saja. Dan hidup kita ini bisa menjadi lebih berarti kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, atau mungkin disebut melayani. Hidup menjadi punya arti karena menjadi alat di tangan Allah untuk menyatakan kasih, keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Inilah bentuk bakti kepada Allah. Arti hidup kita adalah tidak lain berbakti kepada Allah dalam Kristus Sang Penebus, dan mewujudkan bakti itu dalam tindakan kasih kepada sesama. Jadi kita itu selain melayani, kita juga mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tanpa semuanya itu, maka sesungguhnya hidup kita tidak punya arti apa-apa. Dan sedikit quotes terakhir dalam renungan ini adalah,
Hidup ini memiliki arti ketika kita berbakti pada Tuhan dan berbuat baik bagi sesama. Jadi, jangan lupa untuk teman-teman selalu berbakti kepada Tuhan dan selalu mengasihi Tuhan, dan tidak lupa juga Tuhan tidak lupa juga untuk teman-teman tetap mengasihi sesama teman-teman, mengasihi mungkin teman-teman di SKP SKK, untuk tetap saling mengasihi dan saling mensupport, karena itulah yang membuat hidup teman-teman menjadi lebih berarti dan bermakna, memiliki arti dan memiliki uh, warna dalam kehidupan. Dan juga jangan lupa untuk terus berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin cukup sekian renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya renungan yang saya sampaikan bisa memberkati teman-teman atau saudara yang mendengarkan pada pagi hari ini. Maka dari itu, sebelum mengakhiri renungan pagi hari ini dan melanjutkan aktivitas kita masing-masing, maka dari itu mari kita tutup dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan sembah Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan telah memberikan kuasa-Mu Tuhan kepada hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang hamba-Mu ini sampaikan Tuhan bisa saudara-saudara tangkap dengan baik Tuhan, dan Tuhan juga kiranya ubahkan hidup kami Tuhan, mengubah menjadi lebih baik lagi Tuhan, dan bermakna Tuhan, memiliki arti hidup, dan juga selalu berbakti kepadamu Tuhan. Dan Tuhan juga tidak hanya kepadamu, kiranya Tuhan ubahkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami Tuhan, agar komunitas Kristen yang kami buat di SMA Negeri 13 Surabaya ini selalu menjadi kuat dan kuat lagi Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan, dan juga dalam pelayanannya di kehidupan sekitar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu sertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami percaya, kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa, maka dari itu saya sungguh mengucap syukur kiranya renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini bisa memberkati teman-teman dan saudara yang mendengarkan. Mungkin cukup sekian. Saya Johannes Niko Saputra pamit undur diri. Selamat menjalankan aktivitas teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel SKP SKK SMA Negeri 13 Surabaya. Jangan lupa like. Bye teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless.